Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, Bapak Abdul Ghaffi Setiawan SHIMH, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Engel Alfian Farezi dengan NIM 211102010024, kelas HK1 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi. Tata negara adalah sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Jadi pengertian hukum tata negara adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur organisasi negara, alat perlengkapan negara, wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antara alat perlengkapan negara, serta tugas dan fungsi alat perlengkapan negara. Di sini pertanyaannya adalah kapan hukum tata negara Indonesia mulai ada? Hukum tata negara Indonesia mulai ada saat ketika Indonesia dijajah Belanda, yang ada adalah HTN Hindia Belanda. Hukum tata negara Indonesia baru mulai ada sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Fungsi hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara Indonesia mempunyai dua fungsi. Kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja, bisa disingkat SOTK NKRI. Yang kedua sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Penegakan hukum tata negara Indonesia. Penegakan hukum tata negara dilakukan melalui lembaga negara penegak hukum tata negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kekhususan hukum tata negara Indonesia. Sebagai hukum yang merupakan jenis hukum organisasi, maka hukum tata negara mempunyai kekhususan, yaitu yang pertama, materi muatannya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Organik. Yang kedua, sebagai aturan atau kaidah hukum organisasi, maka hukum tata negara berlaku intern dan mengikat ke dalam organisasi NKRI. Yang ketiga, penegakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Perkembangan hukum tata negara Indonesia. Perkembangan hukum tata negara Indonesia dimulai dari hukum tata negara adat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang berlaku adalah hukum tata negara Hindia Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum tata negara zaman pendudukan bala tentara Jepang. Setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka yang berlaku adalah hukum tata negara Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan sampai berlakunya UUD 1945 di NKRI, yang merupakan salah satu negara bagian dalam negara Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya UUD 1950, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai masa Orde Reformasi. Sumber hukum tata negara Indonesia. Yang pertama adalah sumber hukum material hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum material hukum tata negara Indonesia adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Sumber hukum material hukum tata negara Indonesia meliputi: pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara. Kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Yang ketiga, doktrin-doktrin ketatanegaraan. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Dengan perkataan lain, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Yang ketiga, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Selain sumber hukum formal dan sumber hukum material sebagaimana diuraikan di atas,
Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan juga menjadi salah satu sumber hukum tata negara Indonesia dan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan adalah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Yang keempat, traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau biasa disebut dengan bilateral atau lebih biasa disebut multilateral. Yang kelima, doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum ternama yang mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan. Yang terakhir yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi hukum tata negara Indonesia. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan para pembaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.